Ternyata luar biasa. Nanti tiru persis apa yang kita lakukan, insya Allah jadi kaya raya. Jadi Dr. Januar ini nanti akan kerjasama dengan saya untuk masalah IT. Jadi nanti yang supaya lebih spreading ke masyarakat itu nanti kita lakukan. Di sini saya membangun Muntira itu sejak saya dokter umum itu tahun 2000. Ya, saya lulus tuh tahun 97. Tahun 97 itu saya lulus dokter umum itu masih dalam taraf ini ya berkelana. Tapi saya memulai menjadi seorang pedagang itu kelas 4 SD. Nanti saya menjual semua pekerjaan sekolah. Pekerjaan sekolah itu saya jual semua, apa yang dikerjakan saya dobelkan. Ibu saya itu kepala dinas pendidikan, bapak saya itu pendiri UNS. Jadi beliau dua-duanya itu pendidik semua. Itu membiarkan saya untuk melakukan apapun yang saya suka. Yang penting saya tetap juara, saya tetap naik kelas, saya tetap bisa berkarya di sekolah, dan saya buktikan itu. Kebetulan ibu saya itu atlet, jadi saya jarang ketemu ibu saya. Ibu saya itu atlet di Olimpiade, Asian Games, SEA Games sampai sekarang. Beliau usia 74 tahun, sampai sekarang masih di ketua PAMI, PASI, PAVI gitu. Saya jarang ketemu ibu saya terus terang, jadi ketemu dalam setahun tuh paling cuma berapa, sebulan, 3 bulan gitu ya. Sehingga saya kalau anak-anak sekarang kan mencari jendelanya di mana coba? Mencarinya tuh di game tuh loh, game besar. Ini saya enggak, saya cari kreativitas supaya saya bisa survive gimana sih, supaya saya bisa jualan gimana sih, supaya saya nggak merepotkan apa sih gitu loh. Nah itu saya bikin semua prakarya, saya juga ke orang tua murid yang menjemput anaknya sekolah. Saya berdiri di pinggir gapura sekolah itu loh, saya berdiri di situ. Bu, ibu mau nggak nih? Saya ada telur asin, saya bikin sendiri loh bu. Saya paket 6 gitu. Saya paket ke itu, bu setengah lusin bu, atau 1 lusin tuh saya. Orang tua itu mungkin pertama kasihan ya sama saya ya. Lihat ini ada anak kok jualan ini kena apa sih gitu kan. Terus saya nekat aja, pokoknya setiap hari itu ya laku terus. Sampai akhirnya saya bisa membuat usaha lebih besar, sampai tanah di belakang rumah saya itu penuh dengan telur asin tuh, sampai bapak saya marah-marah, lagi jajan lagi apa lagi ya. Saya nekat terus sampai akhirnya saya punya usaha sendiri, punya toko sendiri di rumah untuk telur asin itu dengan menggunakan tanah di rumah. Terus akhirnya diberitahu sama temannya bapak saya ada tanah yang bagus untuk telur asin. Akhirnya datang ke situ, saya usaha telur asin mulai dari SD sampai mahasiswa. Itu saya tekuni terus sampai betul-betul kemana-mana. Telur asin saya itu unik, jadi dia ada rasa, saya kasih gula. Kalau orangnya kan ada kasih garam tok ya, saya enggak, tak kasih gula juga. Gula merah, bukan gula putih itu, sehingga rasanya merah itu, aneh itu. Terus SMP saya menghadap ke bu kepala sekolah saya. Waktu itu saya jadi guru senam untuk kelas 3 SMP. Kelas 3 SD saya jadi guru senam untuk anak-anak. Karena ibu saya kan pesenam. Saya dihukum sama ibu saya itu nggak boleh punya mainan waktu sore. Jam 3 sore saya harus pergi ke Semarang sama Jogja untuk belajar senam. Belajar jadi guru senam. Itu berat sekali emang, tapi saya itu nangis. Wah, saya nggak mau gini. Tapi nggak boleh, saya nggak boleh seperti itu. Ya udah, ibu saya nyuruh saya begitu ya saya lakukan. Walaupun jalan tuh saya nangis terus loh, nggak boleh itu. Nah itulah membuat saya tuh menjadi orang yang tidak pernah menyerah. Apapun kondisinya itu saya akan hadapi, akan saya selesaikan, dan saya akan survive terus. Jangan sampai saya dalam kondisi terkalahkan oleh keadaan. Sehingga itu survival itu penting buat mental seorang pengusaha. Jadi jiwa survive dan tidak pernah menyerah, menganggap bahwa itu sebagian dari usaha, bukan dari hasil. Jadi kalau seorang jadi gini, kita itu sebagai manusia itu menganggap semua itu proses. Kalau kita selalu mikir hasil, aku untuk piro, aku dapat berapa, itu kita nggak akan dapat apa-apa. Karena yang akan kita hanya jengkel, sedih, bingung, menyesal. Itu karena kita memikirkan pada apa? Kepada hasil gitu loh. Semua saya anggap sebagai pembelajaran, sehingga kegagalan saya melakukan apapun itu saya anggap itu belajar, itu bagian dari proses. Jadi saya jadi IO itu kelas 4 SD, IO pertunjukan. Jadi misalnya kalian pesan sama saya, dok saya minta dibuatkan
tarian medical education, bisa. Dalam bayangan saya itu uang saya sudah diajar supaya mempunyai imajinasi tinggi itu sejak TK. Dan saya SD kelas 3 itu sudah disuruh belajar itu, misalnya suruh bikin tarian apa aja. Kemarin barusan dari pajak itu meminta saya membuat tarian untuk apa ya, untuk Kementerian Keuangan itu seperti apa, ya saya buatkan supaya mereka bersemangat untuk menjadi penegak dari negara ini bagaimana, supaya menciptakan anti korupsi seperti apa, ya dibuatkan sesuai dengan temanya. Itu karena kita ditekan terus. Kalau nggak ada penekanan gimana? Kalian mencari tekanan baru, mencari tantangan baru, mencari sekolah baru. Saya sampai sekarang masih sekolah, saya ngambil S1, S2, S3 hukum. Supaya saya tuh bisa terprogres, pikiran saya itu tidak cuma di bidang medical aja. Dan ada teman saya ngajari juga masalah editorial, masalah bikin buku cerita, masalah bikin puisi, masalah apa tuh. Ada teman saya mempergeser saya sekarang itu, saya di novel itu saya dimasukkan di antologi. Saya ambil satu scan dulu, dan baru bikin buku, terus bekerja supaya kita awet muda. Dan kalau masalah muntiran ini sebenarnya kesukaan saya sejak SMP. Saya berjualan kosmetik juga sejak SMP. Saya kan guru senam tuh di banyak tempat. Kalau pagi itu yang lainnya pada mandi, saya ngajar senam. Sampai di sekolah saya sembunyikan sarapan saya di laci, saya makan itu dan baunya tuh masih keringetan. Teman saya tuh pada gini, ini anak SMP masih nggak pernah mandi gitu. Guru saya, ya saya diam aja, nggak apa-apa. Jadi SMP itu saya meracik sendiri kosmetik dari bahan-bahan alam kayak kunir, kemudian sirih itu saya racik sendiri, dibuat untuk cebok, untuk basuh muka. Yang jerawatan tak kasih ramuan dari nenek saya kebetulan kan memang agak keturunan keraton dia, jadi memang banyak, ibu saya juga memang banyak itu ya meracik jamu sendiri. Ibu saya jamu sendiri buat saya sama diri saya, jadi saya jualan jamu sama kosmetik itu SMP. Mulai SMP kelas 2 itu saya udah launching produk jamu sama kosmetik yang untuk dibasuhkan, untuk dilulurkan itu. Nah SMA saya sudah bikin multi level marketing sendiri. Itu SMA. Anak buahnya siapa? Guru-guru saya sendiri. Bu, nilai saya udah baik. Mohon maaf, ini sudah tiba waktu tagihannya, Bu. Tolong dibayar. Bayangin, kalau saya jelek, saya gimana coba? Saya nggak bisa nagih tuh ya. Saya nagih ke ruang guru. Mohon maaf, Bu, ini sudah waktunya tiba untuk membayar. Tolong Bu, biasa bisa jalan juga dagangan saya gitu. Itu kelas 1 SMA. Nah setelah mahasiswa, saya makin besar, setiap kos-kosan tuh ada dagangan saya. Semua kos-kosan, semua koperasi ada dagangan saya semua. Apapun itu, mulai dari konveksi, jamu, roti, saya punya sampai sekarang. Rotinya udah saya wariskan ke adiknya suami saya. Sekarang dia besar sekali sampai bisa buat sampel di Garuda, di mana-mana. Itu roti. Saya bikin roti sendiri tuh, belajar sendiri sama orang Chinese. Dia punya usaha roti besar. Saya ke sana, saya belajar sama dia sampai saya bisa. Dulu kan nggak ada, khusus roti kan nggak ada, sekarang kan banyak sekali. Jadi rotinya roti unyil itu loh, isinya macam-macam. Terus roti Mandarin, terus baju saya ambil pakai sepeda motor sendiri itu dari gulungan kain tuh loh. Itu kan ada yang bekas-bekas tuh, yang BSBS tuh loh, yang harganya cuma 10% dari harga normal. Saya goncengkan di sepeda motor saya itu. Saya boncengkan sampai 10 itu, tak tali, tak taruh di guru STM yang juga penjahit. Satu penjahit itu 2.000 satu baju. Dari bahan spray ke bahan daster, itu laris banget karena tak jual cuma 15.000 waktu itu. 16.000 rupiah itu termasuk mahal ya gitu ya. Itu sudah sering habis. Suatu saat saya naik sepeda motor, terus kemudian jatuh waktu hujan. Yang membantu tuh yang jadi suami saya sekarang, dia juga penjual kain. Di situ, padahal saya udah punya tunangan waktu itu, udah mau menikah. Terus tiba-tiba kok ada orang yang dia bilang, saya sudah mengamati kamu sejak semester 1 gitu. Terus, tolong kalau kamu boleh, saya tak bilang ke tunangan kamu, boleh nggak menggantikan posisinya gitu. Nah, beneran 5 tahun loh, itu tunangan tuh udah 5 tahun. Bapak ibunya udah kenal semua. Terus saya bilang, sepanjang memang itu belum menutup pintu untuk menikah, itu nggak masalah. Terus dia memohon sama bapak ibu saya berkenalan. Nekat banget. Terus saya udah mau menikah. Itu. Terus dia presentasi di depan bapak ibu saya bahwa dia juga punya visi ini, pokoknya
bilang bahwa dia akan mendampingi saya menjadi seorang pengusaha juga, seorang yang sampai sekolahnya sampai mentok. Dia janji betul tidak akan. Nah, yang tunangan saya tuh dia orang Padang. Dia maunya saya jadi ibu rumah tangga, nggak boleh jadi apapun. Pokoknya begitu punya keluarga harus di rumah. Itu ibunya juga bilang gitu, adiknya juga bilang gitu, semua sudah. Nah, mereka saya temukan bersama di satu rumah, di rumah. Saya temukan supaya apa? Terbuka bahwa ini belum menikah. Akhirnya setelah menyadari semua, akhirnya selaman. Ya nggak apa-apa. Kalau emang mau dilepaskan, dan itu memang saya jangan salah pilih gitu loh. Nah, akhirnya terbukti betul sampai sekarang alhamdulillah. Sampai saya mau ke pucuk dunia aja mendukung, nggak masalah. Yang penting kalau pagi apabila ada waktu saya memasakkan buat suami, anak-anak, kemudian juga untuk membelajari anak kalau malam hari, wes itu aja. Tapi kalau mau kemana aja terserah, nggak masalah. Yang penting berprestasi dan menjadi contoh anak-anak, itu yang penting. Jadi kalau kalian mau cari suami, cari yang mendukung. Kalau nggak mendukung kan tekanan batin dan nggak bisa jadi pengusaha, ya kan? Bahkan suami saya itu menghibahkan seluruh uangnya praktek itu ke saya buat investasi. Apapun kamu kembangkan, yang penting kamu bisa berkembang. Itu begitu besarnya cintanya suami pada saya itu. Nah, berarti kan Allah memilihkan tidak salah gitu loh. Sebelum janur melengkung, kalian boleh berpindah. Bener, itu usaha itu kita mulai dari pasangan. Kalau suami tidak mendukung, keluarga tidak mendukung, masih hancur, ya kan? Pastilah tidak ada yang membuat untuk bicara, tidak ada. Mas, tolong biarkan saya ngambil keputusan. Itu kan sebuah hal yang berat. Mas, tolong biarkan saya ngambil keputusan pada karyawan saya, pada usaha saya. Sampai saya membiarkan saya, wes sekali kalau ada keputusan ngomong ke saya. Itu kan luar biasa nih, orang lanang kan nggak mau. Wah, nggak mau terjadi, wah kalau aku, gitu. Akhirnya kan bubar. Nah, kalau wanita harus punya pendamping itu yang berjiwa besar. Ini karyawan saya yang ini tahun kemarin ya, tahun sekarang udah tambah lagi karena saya punya gedung baru, itu gedung factory, gedung untuk pabrik baru. Kita rencana itu insya Allah moga-moga bisa ekspor kemana-mana karena kita didukung oleh R&D dari pakar-pakar yang memang betul-betul ahli dengan bidang organik dan herbal. Jadi di sini ini yang untuk klinik ya, ini sampai ke belakang, sampai ke lantai 2 itu ada gedung lagi di belakangnya tuh gedung pabrik yang lama. Yang ada mobil sedan itu ya? Mobil sedan, yang belakang sana. Jadi ini sekitar 1.600 luasnya untuk yang klinik. Memang kita buat skincare aja. Jadi ini kalau kita apotek kita yang sebelah sana tuh untuk yang grosiran untuk macam-macam. Karena pedagang semua dimanfaatkan. Ya nanti ada di sini untuk CS-nya. Ini ada dokter-dokter kita. Dokter kita ada 5. Jadi nanti jadi gini loh, Dek, karena jadi pengusaha tuh nggak mesti ngelakoni dewi, nggak mesti menjadi pelaku. Pengusaha itu adalah pengusaha yang passive income. Dia meng-hire orang-orang hebat, orang-orang pintar menjadi bagian dari usaha kita. Kalau kita sendiri yang ngelakoni itu bukan usaha namanya, itu namanya perjuangan diri. Itu kembali dari sejak ya saya SD itu sama. Tapi kalau sekarang udah level-level pengusaha itu artinya kalian bisa merekrut orang-orang supaya menjadi orang yang betul-betul bangga dengan dirinya menjadi bagian dari usaha kita. Itu. Ini rencana mau saya rubah ya. Ini yang baby spa, kita juga ada usaha baby spa juga. Yang berenang-berenang bayi itu ya? Iya. Ini baby spa. Ini yang untuk ruang konsultasi tumbuh kembang. Ini untuk laki-laki kita sendirikan, beda sama yang perempuan. Ini untuk yang bed untuk wanita. Ini untuk salonnya. Ini untuk spanya 1 kamar 1, kita ambil 1 kamar nih baby spa. Ini anak saya. Ini laser, electrocauter, ini cryostem, meso, ini DP Kripa dari Spanyol ini, mahal alatnya. Nah,
Ini sebagian, belum saya upload yang untuk pabrik. Pabrik memang baru kita rahasiakan karena pabrik itu bangunan yang sangat ini ya, dia betul steril dan dapurnya perusahaan, di mana kita akan buka sebagai wisata kosmetik, wisata kecantikan. Insya Allah tahun depan kita akan buka satu bis itu kita treatment langsung 30 orang. Jadi 30 orang langsung masuk, kemudian kita ajari cara facial, cara merawat wajah, merawat badan itu langsung kita ajari di tempat. Itu wisata kecantikan. Itu jadi kita tawarin misalnya mau pakai bahan dasar kunir, mau pakai bahan dasar sirih, mau pakai bahan dasar bunga mawar, itu ada semua. Kita bikin di tempat. Jadi seperti orang ngaduk roti. Nah, alatnya itu kita tampilkan di depan semuanya. Bagaimana mulai dari mencampur bahan aktif, bagaimana kita ajarkan ke semua ibu-ibu itu. Supaya mereka apabila mereka memang kepengen usaha sendiri, kita berikan caranya, tapi bertahan cuma 3-5 hari untuk bahan itu. Karena kalau untuk mencampur sebagai bahan yang awet itu kan butuh yang mahal juga ya, tidak bisa untuk jangka.